1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Agus Setiawan dan Bapak Beni Rosatya dari Benih Bangsa Ministry. Kami sedang berbincang tentang cross atau salib. Silahkan Kekasih Tuhan, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan ya. Mungkin Anda mengalami hal-hal yang berkaitan dengan pikul salib. Nah, nanti kami akan perbincangkan apa sih pikul salib. Tadi firman Tuhan bilang kalau kamu tidak memikul salib dan mengikut aku, kamu tidak layak bagiku. Itu katanya Tuhan Yesus. Pak Agus, memikul salib itu yang seperti apa? Karena konsep memikul salib ini sudah sekarang ini mengalami degradasi. Kalau orang menderita itu dibilang saya sedang memikul salib, Pak. Kriterianya apa? Kita ini sedang memikul salib atau itu bukan memikul salib? Iya, baik. Apa sih pengertian pikul salib? Biasanya kalau kita bertanya beberapa kali saya pelayanan sih bertanya kepada jemaat, apa artinya pikul salib? Ya Pak, menderita. Oke, menderita. Oke, nggak ada yang salah dengan kata menderita seperti Yesus ya kan? Nah, penderitaan seperti apakah menderita itu kan harus jelas, nilainya harus jelas, definisinya dengan kata pikul salib. Nah, begitu banyak orang memberikan masukan kepada kami waktu saya bertanya, sebenarnya simpel sederhana dengan istilah salib. Kita kan harus meneladani Yesus, oke ya. Kita harus serupa dengan Kristus. Apa arti pikul salib? Nah, ini orang yang tidak mau. Orang hanya maunya berkat. Nah, kenapa pikul salib itu penting? Nah, salib itu kan sebenarnya apa sih salib itu? Dan salib itu seperti apa sih? Bedanya begini, kalau zaman dulu orang yang disalib adalah orang yang terkutuk atau orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Seperti penjahat. Dihukum mati maka disalib. Nah, tapi kan beda dengan salibnya Yesus. Nah, waktu Yesus disalib ada 3 salib. Di kanan kiri disebut salibnya penjahat. Di tengah salibnya Yesus. Ya kan? Nah, ternyata salibnya Yesus dengan salibnya penjahat beda. Tetapi kita berpikir bahwa penderitaan itu selalu pikul salib, kan begitu? Nah, begini. Nah, istilah pikul salib itu adalah memikul beban atau penderitaan atau salib yang bukan seharusnya dibebankan kepada kita. Boleh diulang atau silakan diulang, Pak. Ya. Memikul salib adalah begini. Memikul beban atau salib atau penderitaan yang tidak seharusnya dibebankan kepada kita. Contohnya. Nah, Yesus waktu pikul salib yang harusnya dipikul itu, yang harus mikul itu salibnya siapa? Salib kita atau salibnya Yesus? Salib kita harusnya ya. Yang pikul siapa? Kita harusnya. Yang harus kita yang pikul, tapi yang akhirnya yang pikul siapa akhirnya? Tuhan Yesus. Yesus. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari hari ini, contohnya seperti apa itu, Pak, berarti? Ya, contoh begini. Mohon maaf. Kalau kita nggak salah, kemudian difitnah, reaksi kita apa? Marah. Coba dijawab. Coba jawab. Marah biasanya, sakit hati, tersinggung. Marah, kalau kita nggak salah difitnah kita marah. Iya toh? Coba kita tunjukkan contoh aja. 1 Korintus 4 ayat 13a. 1 Korintus 4 ayat 13a. Bisa dibaca? 1 Korintus 4 ayat 13a. Demikian firman Tuhan. Kalau kami difitnah, kami menjawab tetap menjawab dengan ramah. Dengan ramah. Ramah atau marah? Lah, itu yang mana? Jadi yang mana? Kekasih Tuhan, Alkitab Anda bilang apa? Marah atau ramah? Ramah ya? Ramah. Nah, ternyata ini yang dimaksud Tuhan. Karena Yesus itu memikul salib, itu bukan dosanya dia loh. Yesus pikul salib itu bukan kesalahannya dia loh. Tapi kalau hari ini kita ini karena kita yang salah, kita yang menghadapi situasi yang nggak benar, kemudian kita berkata aku sedang pikul salib. Nah, pertanyaannya, salibnya penjahat atau salibnya Yesus? Kebanyakan yang kita pikul salibnya siapa? Salib penjahat. Karena dosanya kita sendiri. Kita jangan memikul salib kalau kita bicara pada akhirnya kita kesalahan kita sendiri, kita yang bikin, tapi kita bicara aku sedang pikul salib. Tidak. Kalau kita bicara pikul salib, kita harus belajar seperti Yesus. Kita harus siap menderita karena kita mengenal Yesus. Contoh salah satunya ini. Ya.
Ketika aku difitnah, aku tetap menjawab dengan marah. Salah ya? Dengan ramah. Tapi faktanya marah. Dan kita selalu bilang, aku sedang pikul salib. Terus kita sibuk klarifikasi. Nah, kita sibuk klarifikasi, kita sibuk apa? Nah, Yesus coba kita lihat. Apa yang dia kerjakan? Makanya aku mau bersekutu di dalam penderitaan. Mengalami bersekutu itu menjadi satu mengalami. Bagaimana sih Yesus waktu disalib itu? Bagaimana Yesus waktu menderita? Bagaimana perasaan Yesus? Bukankah Yesus difitnah, dicaci, diludahi? Coba kita kalau sudah alami itu. Berani nggak? Belum tentu. Dan ini orang yang paling nggak suka. Kristen yang dicari selalu berkat, mujizat. Untuk yang satu ini dihindari. Masih firman Tuhan juga bilang ini Pak, di atasnya yang 1 Korintus 4, kalau kami dimaki, kami memberkati. Nah, sekarang balik memaki. Ini contoh yang konkret yang bisa kita pahami. Itu baru dibilang memikul salib. Ini baru bicara pikul salib. Karena salibnya ini harus salibnya Yesus loh ya. Kita bukan bicara salibnya penjahat. Kalau salibnya penjahat kita nggak perlu ngomong. Orang dunia di luar Kristen bisa. Dan itu selalu membela diri. Makanya orang yang paling mudah cari duit itu pengacara. Kenapa Pak? Wah iya, yang salah jadi benar, benar jadi salah. Mudah toh? Karena di sana sumber. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti bahwa salib itu adalah berani memikul penderitaan atau beban yang bukan karena kesalahan kita. Katakanlah kita difitnah karena kita membela orang. Ya, itu bagian dari harus kita terima sebagai orang percaya. Karena itu salib kita. Ya, satu ayat di dalam Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 pasalnya ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Aku sekali-kali tidak mau bermegah di dalam salib Kristus. Kita biasanya bermegah itu dalam keadaan apa? Kaya, memiliki jabatan, diberkati, atau karena kita memikul salib? Biasanya, pada umumnya. Number one tadi Pak. Number kaya. one. Tetapi Rasul Paulus mengajar, aku nggak mau bermegah. Kecuali kalau karena salib aku mau bermegah. Tapi kita terbalik hari ini. Banyak orang yang terbalik. Oh, aku ini ikut Yesus, aku diberkati. Pernah nggak kita berkata, aku ikut Yesus, aku menerima fitnah, puji Tuhan. Kita bisa bermegah dengan karena itu. Itu luar biasa. Berarti kekasih Tuhan yang mendengar, lu kok soro ya Pak ikut Kristus ya Pak gitu Pak. Bagaimana dengan orang-orang yang berpendapat bahwa ya jok soro-soro nemen lah Pak. Ya oke lah, saya mungkin harus mengalami penderitaan. Tetapi kalau seperti itu, hari-hari ini banyak orang gugur karena hal-hal seperti itu. Gugur imannya maksud saya. Karena sejak awal saya katakan, kita hidup di dunia ini harus punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Keserupaan dengan Kristus ya. Kalau kita mengikut Yesus, kita nggak bicara keserupaan dengan Kristus, bohong. Baik, saya akan jelaskan sedikit, tapi kita paham. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Kenapa Kristen itu nilai? Oke ya. Tujuan akhir kita masuk surga. Ya kan? Tujuan akhir, ending. Dari semuanya masuk surga. Aku ikut Yesus karena ada jaminan mengikut Yesus masuk kerajaan surga. Nah, kita bicara, saya kasih analogi yang mudah. Kita hidup di bumi ini, kita ini kan belum hidup di surga. Nah, ada sebuah hal yang harus kita pahami. Ada kebiasaan di surga, ada kebiasaan di bumi. Betul ya? Nah, kenapa Yesus harus hadir di bumi? Menjadi manusia, kan gitu. Sebenarnya simple. Ketika kita belajar dalam kehidupan ini, menjadi orang Kristen, Tuhan katakan tidak seorang pun sampai ke surga tanpa melalui aku. Tidak seorang pun. Yang berarti begini, melalui Yesus kita sampai di surga. Apa cukup percaya? Nggak hanya cukup percaya kalau kita masih hidup di bumi ini, kecuali kita percaya ini hari ini mati selesai urusan. No? Seperti penjahat di sampingnya Tuhan Yesus. Selesai urusan. Tapi kita kan masih berjuang ini. Masih kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita berjuang. Nah, suatu ketika saya pergi ke China, diajak oleh
seseorang, satu keluarga ini, waktu saya pergi ke sana, saya nggak tahu di mana itu Cina, saya nggak tahu posisi di Cina itu seperti apa, karena pertama kali. Nah, saya juga nggak tahu Cina Gang Buntu itu di mana juga nggak tahu. Kayak di Indonesia. Nah, yang saya butuhkan apa kalau saya pergi ke Cina, ke luar negeri? Guide ya. Tour guide. Kita butuh tour guide untuk apa? Memimpin kita sampai di tujuan. Great Wall itu mana? Coba bayangin kalau kita dilepas di sana pergi sendiri. Jangan-jangan kita nggak nyampe. Nah, tour guide ini harus tahu wilayah sana. Tour guide ini harus tahu situasi di sana. Maka kita dibimbing dan kita dituntun menuju ke Great Wall. Nah, seperti itulah kita. Kita nggak tahu surga, tapi Yesus memimpin kita, menuntun kita supaya sampai di surga. Nah, Tuhan menuntun kita itu sudah mengajarkan kepada kita. Kalau kita pergi ke China, yang saya ceritakan tadi, kita perlu map, kita perlu petunjuk, kita perlu arahkan gitu. Nah, arahan kita ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, kenapa Yesus harus hidup dan harus menjadi manusia? Salah satunya adalah alasan yang utama, Yesus mau mengajarkan cara hidup di surga. Gaya hidup di sana. Gaya hidup di surga. Yesus sedang mengajarkan kepada kita style di surga. Jangan-jangan kalau kita nggak belajar dari sekarang nanti nggak kerasan di surga. Masalahnya di situ. Kalau kita tidak Bercanda belajar, ya, kalau kita nggak belajar dari sini cara hidup seperti Kristus, maka kita nggak akan bisa hidup situasi di sana. Kita bicara seperti itu, kita simpelnya. Gaya hidup, lifestyle surga itu berbeda dengan bumi loh. Makanya Yesus datang ngajari, gini loh nak, orang-orang yang percaya kepadaku, tak ajari cara hidup supaya kamu nanti bisa hidup di surga. Makanya Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Matius 11. Belajar. Nah, belajarnya seperti apa? Ya seperti ini. Bersekutu dalam penderitaan, kita harus mengalami seperti Kristus. Bukan berarti kita disalib seperti zaman dulu, enggak. Tetapi kan salib itu selalu update di dalam kehidupan yang ada. Ya kan, tidak harus seperti zaman dulu pakai kayu, enggak. Tapi salib bisa artinya kita mengalami sesuatu yang kita rasa nggak nyaman. Kalau itu bukan kesalahan kita, tapi kita ditimpakan kepada kita, itulah salib buat kita. Itulah Kristus yang dialami. Itu yang harus berani kita ambil ya. Posisi itu harus berani kita ambil. Harus. Pak, itu kan sesuatu yang tidak kita minta, tiba-tiba datang begitu saja ya. Nah, bagaimana kita bisa kuat memikul salib itu? Kalau ya saya bukan Yesus Pak, saya orang biasa, saya ada begitu banyak alasan yang mengatakan bahwa ya kalau saya marah ya kan ya wajar gitu. Ada orang-orang yang berkelit seperti itu. Bagaimana dengan hal ini? Ya, marah wajar, memang marah. Marah itu adalah reaksi emosi kejiwaan kita. Tapi yang masalah kalau ditambahi kata A di depannya. Jadi apa? Amarah. Nah, beda nggak marah dengan amarah? Tulisannya udah beda, Pak. Tulisannya beda, pengertiannya beda. Iya. Kalau marah itu reaksi. Artinya kita marah karena ada sesuatu yang salah, tetapi marah yang benar adalah membangun. Saya marah dengan anak saya, membangun nggak? Tapi kalau amarah, di luar kontrol, itu yang salah. Ini contohnya. Nah, begini. Saya akan jelaskan lagi. Ini lanjutannya ya. Nah, oleh karena itu salib kita harus bangga kalau kita ini menerima beban yang bukan memikul salib, memikul tadi ya? salib Harus lah. bangga ya? Bangga. Aku bermegah loh. Orang bermegah kan harus bangga dong. Iya. Orang bermegah nggak bangga itu terlalu. Aku bahagia, aku bangga loh kalau hari ini pikul salib. Bukan karena kesalahanku ditimpakan kepadaku. Bersyukurlah, makanya kata Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau kita baca di Wahyu dikatakan begini, ternyata di surga itu ada pujian, ada penyembahan, dan ada ucapan. Nah, kalau kita nggak belajar di bumi, takutnya nggak kerasa nanti di sana. Kita belajar hari ini. Nah, kita begini, supaya kita ngerti. Saya akan ini saya buatkan sebuah kalau kita mainan puzzle adalah benda yang tidak berbentuk, kalau dijadikan satu ditata berbentuk. Oke. Saya akan pindahkan sedikit tentang, nanti kita akan ngerti tentang salib utuh ya. Jadi begini, Yesus datang itu karena apa? Kasih ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Dia memberikan Yesus yang terbaik kepada kita supaya kita orang percaya diselamatkan. Oke. Dasar Yesus melakukan segala sesuatu itu karena apa? Bapa itu karena kasih, ya. Karena kasih ada salib, kan gitu. Betul ya? Loh, bayangkan. Apakah kasih itu selalu bicara berkat? Oh, aku diberkati Tuhan, Tuhan berarti mengasihi aku. Kalau aku nggak diberkati, Tuhan nggak mengasihi aku. Enggak juga. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kasih, ada pengajaran dalam firman Tuhan, kasih yang terutama dan utama. Kasih terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Kasih yang utama, kasihlah sesamamu manusia. Oke. Yang menggerakkan surga sampai turun ke bumi di tengah-tengah orang berdosa itu adalah kasih. Oke. Supaya kita ngerti antara cross dengan kasih. Akibat kasih ada cross, ada salib. Oke. Mengasihi Tuhan itu arahnya kemana? Ke atas. Kalau mengasihi manusia arahnya ke samping. Kalau kita gabungkan jadi apa? Jadi cross. Salib. Kasih itu bicara salib loh sebenarnya. Kalau kita bicara kasih tidak bicara salib, nonsen. Itu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya, karena kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Nah, makanya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu digambarkan. Kalau kita bicara mengasihi Tuhan, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama, omong besar. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Coba dibaca. Karena kasih itu berarti salib. Iya kan? Identik dengan salib. Ya, coba bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ia adalah pendusta. Pertanyaan saya begini, ya, kita jujur, kita ngomong jujur. Kalau di tengah-tengah gereja, jemaat Tuhan, dimanapun ini, ada ketahuan pemimpin mengambil duit persembahan, atau ada jemaat yang mengambil duit persembahan. Pertanyaan saya, kita hindari atau kita bicarakan? Biasanya apa? Dirasani. Pasti dirasani, ya kan? Dihindari, dibicarakan, apalagi dikucilkan. Ya, kita jujur ya. Terus apa lagi yang biasanya, Mbak Wahyu? Disalibkan aja dia, Pak. Dipenjarakan, bahkan pasti mungkin dibenci, pasti dibenci. Nah, kalau kita dengan sesama aja bersikap seperti itu, jangan pernah bicara cross dan kasih. Bagaimana dengan apa yang kadang-kadang orang berkilah begini? Loh, tapi dia salah loh, Pak. Yesus datang mencari siapa? Orang yang berdosa. Yesus datang mencari orang berdosa. Yesus waktu ketemu orang berdosa menghindari atau mendatangi? Mendatangi. Tapi kalau kita tahu ada orang berdosa, kita apakan? Kita jauhi. Kita hakimi. Kita jauhi. Betul enggak? Makanya saya bilang kemunafikan terbesar itu ada di mana? Di dalam gereja. Karena banyak kepura-puraan. Kenapa saya bilang begini? Karena Tuhan itu menilai hati. Tuhan melihat hati. Yang diukur Tuhan, orang bisa pura-pura berbuat baik pelayanan, tapi hatinya apa? Kita bisa melayani Tuhan, tapi ketika engkau membenci sesamamu, membenci orang-orang sekitarmu, bahkan membenci orang yang fitnah kamu, nonsen. Kita bicara cross. Itu praktek salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, mungkin Anda mengalami apa yang kami perbincangkan, atau bahkan Anda baru mendengar hal seperti ini. Kok soro ya ikut Tuhan Yesus ya? Nah, Anda bisa memperdalam ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Anda bisa calling kami di 0315046000, SMS WA 081333060000, atau Anda mau bersaksi bahwa Anda sudah lulus ketika suruh pikul salib. Bentuknya seperti apa, Anda bisa ceritakan. Silakan kekasih Tuhan, kami nantikan Anda di 3 jalur yang saya buka untuk Anda. Dan kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.